Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di rumah Allah bersama saudara-saudara kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari kesempatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bisa membuat dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, bisa membuat diri kita kemudian dicurahkan kebaikan, begitu juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kita bisa mendapatkan kesempatan untuk mudah masuk ke dalam surga Allah. Dan surga adalah perkara yang sepantasnya membuat kita bersemangat, dan surga sepantasnya menjadi perkara yang membuat kita tidak pernah berhenti melangkahkan kaki, mendekat dan terus mendekat kepada Allah sampai kita diizinkan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah keadaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau berhenti ketika dia berada di jalan yang hak, ketika dia berada di jalan yang mengantarkan dirinya kepada kemuliaan dunia dan akhirat. Inilah ahlul iman. Lisannya mencerminkan kemuliaan dan kebenaran, begitu juga dengan perbuatannya. Karena ahlul iman tahu dan sadar bahwa perkara-perkara ini akan mengantarkan dirinya terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus bersemangat meskipun
halangan begitu luar biasa. Ana yakin hadirin semuanya memiliki begitu banyak halangan untuk sampai ke rumah Allah, untuk sampai ke majlis yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi imanlah kemudian yang memaksa kita untuk datang. Iman juga yang kemudian memaksa kita untuk melawan seluruh rasa malas, bahkan bisa jadi kebencian terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terkadang hawa nafsu kita memaksa atau mendorong kita untuk membenci ketaatan kepada Allah. Gak suka. Ya, betul tidak jemaah? Ada masanya di mana kita tidak menyukai ketaatan kepada Allah. Tapi imanlah kemudian yang memaksa kita untuk menghilangkan perasaan itu. Dan ahlul iman tahu bahwa tanpa Allah mereka tidak bisa melakukan apapun. Ini pengingat bagi diri anda sendiri, ahibati fillah, dan antum sekalian, bahwa tanpa Allah kita tidak bisa istiqomah di atas jalan yang benar ini. Maka teruslah meminta kepada Allah. Mintalah taufik dan hidayah, khususnya di majlis-majlis seperti ini, di rumah Allah. Jangan biarkan lidah membeku atau menjadi keluh ketika kita berada di tengah-tengah majlis. Terus minta sama Allah Rabbul Alamin. Karena tanpa Allah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mahtadaina. Tanpa Allah kita tidak akan mungkin mendapatkan hidayah. Wala sallaina wala tasaddaqna, dan kita tidak mungkin salat, dan kita pun tidak mungkin membagikan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab, apa judul kitab yang kita bahas? Jamaah rahmatullah. Yang keras. Apa judul kitab? Itu tema hari ini, Arkanul Iman. Kalau judul kitabnya apa? Bukan Pak, itu temanya Pak. Sedangkan kitabnya bukan itu judul. Ditulis oleh siapa dulu? Siapa penulis kitabnya? Judulnya belakangan deh, penulis kitabnya siapa? Syekh Muhammad Ibnu Jamil Zainu rahimahullah ta'ala. Nah sekarang judul kitabnya apa? Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Coba diulang pakai bahasa Arabnya. Sahih. Mukhtasar Al-Aqidah Al-Islamiyah Minal Kitabi Was Sunnatis Sahihah. Dan kita memasuki bab yang kedua yang disebutkan oleh penulis kitab di dalam kitabnya. Setelah di bab yang pertama beliau menyebutkan tentang arkanul Islam, maka di bab berikutnya beliau kemudian mencantumkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan tentang arkanul iman. Sebagaimana yang sudah dijelaskan, kitab ini ditulis ala sighatis su'ali wal jawab, ditulis dengan metode atau cara mencantumkan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh penulis kitab itu sendiri rahimahullah ta'ala alaih. Maka pertanyaan yang pertama di dalam bab arkanul iman, beliau mengatakan qala Jibril al-amin Ruhul Quds. Jibril alaihissalam mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia
Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, atau yang dikenal dengan hadits Jibril dalam Sahih Muslim. Ketika Jibril alaihissalam, kata Syekh, mengajukan pertanyaan kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in, dengan mengatakan, fa akhbirni anil iman, wahai Muhammad, kabarkan kepada diriku tentang al-iman, tentang keimanan. Al-jawab, maka jawabannya sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal jawabannya? Ketika Jibril mengatakan atau bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan para sahabat dengan pertanyaan, fa akhbirni anil iman. Jamaah, ini lagi coba ngingat-ngingat atau gimana? Atau ngira-ngira? Ayo, yang keras, fadhal. Antum harusnya nggak di sana, di sini antum. Maju. Antum di sini. Fadhal, biar kedengeran. Nah, silakan. Jadi ngeblank. Waduh. Ingat istighfar yang banyak. Fadhal. Apa jawaban? Naam, fadhal. An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari. Yaumil akhirnya mana? Sebelum takdir atau setelah? Sebelum takdir. Berarti tu'mina bil yaumil akhiri, terus bil qadari khairihi wa syarrihi. Betul? Antum ini manggut-manggut betul atau enggak? Atau baru dengar? Tu'minanya di qadar. Terus antum ulang berarti dari awal. Antu'mina billah. Mumtaz, barakallahu fiik, masya Allah. Jangan bilang begini jemaah, aduh luar biasa menihafal. Harusnya setiap mukmin hafal. Ini perkara yang tidak boleh tidak seorang mukmin tidak tahu tentang dirinya atau tentang perkara tersebut. Mau sampai kapan kita selalu pakai bahasa Indonesia di dalam memahami agama Islam? Gak mungkin. Dan bukan begitu kita diinginkan, diminta oleh Allah Jalla Jalaluhu dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, masa ngapalin arkanul Islam, arkanul iman saja butuh waktu bertahun-tahun? Jamaah. Ini sekarang saja mungkin sudah hafal insyaallah, betul nggak? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Tuh. Nah jadi ngeblank gini jamaah. Antu'mina billah. Nah ulangi lagi supaya hafal. Antu'mina billahi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Coba kalau arkanul Islam gimana? Kalau arkanul Islam jamaah, gimana jamaah? Arkanul Islam gimana? Di KTP Islam menyebut diri sendiri Muslim. Hafal arkanul Islam?
Jamaah, sudah hafal atau belum? Atau lupa? La ilaha illallah. Dijawab jamaah. Lupa. Anak kasih pilihan. Lupa, belum hafal, atau ngeblank. Oh, ngedadak ngeblank. Ya Allah. Jamaah rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tahu dan kita sudah pelajari satu kitab yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat pokok-pokok keimanan yang jumlahnya cuma 6 sebagai syarat sempurnanya keimanan dan baiknya keimanan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. 6 rukun ini yang disebut oleh banyak sekali ahlul ilm dengan usulul iman. Inilah pokok keimanan seorang mukmin. Yang enggak boleh seorang mukmin tidak tahu tentang perkara-perkara ini. Masa ahlul iman ditanya tentang usulul iman enggak tahu atau lupa? Apakah dia melupakan keimanannya kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitab Allah, rasul-rasulnya Allah, hari akhir yang Allah akan tegakkan pada hari kiamat, dan juga iman kepada takdir baik yang baik ataupun yang buruk? Masa lupa? Ini enggak pantas. Ini yang kata para ulama dikatakan ma la yasa'ul muslim awil mu'min jahluhu. Ini yang enggak ada ruang sedikit pun bagi seorang mukmin atau muslim untuk tidak tahu tentang perkara tersebut. Gak ada ruang untuk kita untuk tidak tahu, itu gak boleh. Karena inilah pokok keimanan kita. Betul tidak? Betul tidak? Dan kita sudah pelajari sebelumnya, di kitab sebelumnya. Coba anda mau tanya, kitab sebelumnya judulnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syarhu ya Allah, baru kemarin ini. Syarhu Usulil Iman. Taib, itu judul. Penulisnya siapa? La ilaha illallah. Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Syekh di dalam kitabnya yang ringkas ini. Beliau mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengatakan, al-iman, iman itu, ketika Jibril bertanya, apa itu iman? Maka Nabi memberikan jawaban, iman itu antu'mina billah. Yang pertama, engkau beriman kepada Allah. Syekh memberikan penjelasan ringkas tentang maksud beriman kepada Allah. Kata beliau begini, yang namanya iman sama Allah itu al-i'tiqad, memiliki keyakinan yang kuat. Karena yang disebut dengan i'tiqad itu artinya adalah keyakinan yang kuat. Itu namanya akidah atau i'tiqad. Kalau enggak kuat atau bahkan enggak yakin, bukan akidah. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Baik. Bi anna Allah, memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya Allah khaliqu kulli syai', bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa ma'budun bihaqqin, dan Allah adalah sesembahan yang berhak disembah. Gak ada yang berhak disembah selain Allah. Sehingga penafsiran kalimat la ilaha illallah itu bukan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena kalau seperti ini kalimatnya, ini tidak mengkhususkan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menafikan peribadahan kepada selain Allah. Makanya penafsiran yang benar dari kalimat la ilaha illallah itu apa?
la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali atau diibadahi kecuali hanya Allah. Karena sesembahan banyak. Di dunia ini sesembahan itu banyak. Banyak atau sedikit? Banyak. Yang satu bilang pohon adalah Tuhannya, yang satu bilang fulan adalah Tuhannya, yang satu bilang binatang tertentu Tuhannya. Tapi yang satu-satunya berhak disembah cuma siapa? Allah. Itu iman kepada Allah. Kalau bilang Allah itu sesembahan saya, tapi di sisi yang lain dia masih memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka imannya rusak. Ini bukan iman. Jadi kalau memang yakin Allah satu-satunya sesembahan, jangan minta kepada selain Allah. Sebetulnya segampang itu memahami iman, gampang. Cuman syaitan tidak akan pernah tinggal diam. Apa susahnya sih mahamin iman, mahamin tauhid, susah nggak? Jamaah susah tidak? Enggak, gampang kok. Tinggal fokus ibadah hanya kepada Allah. Kemudian Syekh mengatakan begini, lahu asma wa sifatun taliqu bidzatihi. Dan meyakini bahwa Allah itu punya nama-nama dan sifat yang pantas sesuai dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah punya nama? Punya. Kita tahu nama Allah ada berapa? Kita tahu nama Allah ada berapa? 99. Yakin? La ilaha illallah. Ana minum dulu jam. Kita tahu Allah punya nama 9. Salah. Nama Allah itu bukan 99. Jangan kaget. Karena memang begitu adanya di dalam Islam. Nama Allah itu enggak hanya 99. Betul enggak ini? Atau siapa yang baru tahu hari ini? Angkat tangan. Bahwa nama Allah itu enggak 99. Angkat tangan, enggak usah malu. Di majelis ilmu itu enggak ada rasa malu. Enggak ada. Karena yang memiliki rasa malu enggak akan dapat ilmu. 99 atau lebih dari 99? Siapa yang baru tahu hari ini angkat tangannya? Barakallahu fiik, Masya Allah. Sisanya tahu, udah tahu. Malu sisanya. La haula wala quwata illa billah. Taib. Yang tahu bahwa lebih dari 99. Apa dalilnya lebih dari 99? Padahal ini sudah sempat dibahas sebelumnya jemaah. Di kitab sebelumnya sudah dibahas sama kita. Harus minum lagi nih jemaah. Bismillah. Kita nggak akan maju sampai dijawab. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Itu nggak menunjukkan bahwa jumlahnya lebih dari 29. Dari 99. Jamaah. Satu aja tuh dari semasjid jamaah. Satu aja. Ada yang jawab. Bahwa nama Allah itu lebih dari 99. Antum menjawab? Fadhal jawab. Di doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana doanya? Itu sudah ada kunci jawaban, sudah ada awal titik terang dari jawaban yang sahih. Jamaah, kalau kita bicara iman tentang Allah, coba tanyakan sama diri kita sendiri.
Pantas nggak kita nggak tahu sesuatu tentang Allah yang sudah dikabarkan sama Allah? Pantas nggak? Nggak pantas. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak pantas. Ya, kita tahu bahwa yang dikabarkan kepada kita 99, tapi kita juga tahu bahwa lebih dari itu sebenarnya. Ya. Dan dalilnya sebetulnya semestinya setiap orang tahu sebetulnya. Kenapa? Karena ada di dalam doa yang kata Nabi, kalau dibaca sama seseorang, itu Allah gantikan kesedihannya dengan kebahagiaan. Harusnya kita ini jauh dari kata sedih. Kenapa? Karena ada obatnya. Obatnya apa? Doa yang diajarkan sama Nabi. Coba anak kasih ujungnya aja. Allahumma inni abduka. Anak gak mau terusin. Anak trauma, soalnya sampai akhir biasanya. Wabnu abdika, wabnu amatik. Sudah sampai situ, lanjutkan. Ya Allah jamaah. Fadhal. Nasiyati biyadik. Ini ngeblank juga ini. Madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk. Sampai di situ dulu. Siapa yang baru dengar pertama kali doa ini? Jujur aja sudah, angkat tangan. Baik, berarti yang lain pernah dengar. Tolong jamaah dijawab jamaah. Ya Allah. Yang lain pernah dengar? Baik. Ana pertanyaan beginilah. Doanya yang hafal doa ini siapa? Angkat tangan. 1, 2. La haula wala quwwata illa billah. Ini satu masjid cuma 2. Ini ana enggak sedang mencela jamaah ya. Jangan suudzon sama ana. Tapi semasjid cuma 2 ini. Atau yang lain malu-malu? Atau setengah hafal lah, setengah hafal. Subhanallah. Pantas kesedihan kita nggak pernah hilang. Pantas kalau gitu mah sedih wae di kajian teh. Mukanya murung, muram durja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang hafal mana yang hafal? Antum sama bapak. Antum hafal juga? Hah? Setengahnya, masya Allah. Coba antum lanjutkan tadi. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk wa adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwa laka. Aku meminta kepadamu dengan semua nama yang menjadi milikmu. Samaita bihi nafsaka, yang kau namai sendiri dirimu dengan nama-nama itu. Au anzaltahu fi kitabika, atau engkau turunkan di dalam kitabmu. Terus apa lanjutannya? Awis ta'tharta bihi fil ilmil ghaibi indaka, atau yang engkau sembunyikan di dalam ilmu yang hanya engkau yang mengetahuinya. Ini dalilnya jamaah, yang menunjukkan nama-nama Allah itu lebih dari apa yang sudah dikabarkannya kepada kita. Tapi belum selesai doanya. Apa lanjutan doanya? Jamaah, tenang, adzan pasti terjadi jamaah, insyaallah taala. Sudah masuk adzan, Anda tahu. Tapi jawab dulu pertanyaan ini. Lanjutkan dulu. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri, terus wa jala'a huzni wa dhahaba ghammi. Illa abdalallahu huznahu farahan, melainkan Allah pasti gantikan kesedihannya menjadi kebahagiaan. Ya Allah, Rasul itu sudah ngasih tahu kita.
tinggal kita mengamalkannya. Wallahu ta'ala alam. Kita lanjutkan setelah salat Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihim ila yaumil qiyamah, fa amma ba'd. Ahibati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ketika beliau menjelaskan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril alaihissalam ketika ditanya oleh Jibril tentang apa itu keimanan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an tu'mina billah, maka tadi kita sebutkan bahwa beliau mengatakan bahwa al-iman billah itu adalah al-i'tiqadu bi anna Allaha khaliqu kulli syai'in wa ma'budun bihaq, bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu dan satu-satunya yang berhak diibadahi, walahu asma'un wa sifatun taliqu bidzatihi, dan Allah memiliki nama-nama dan juga sifat-sifat yang pantas, yang patut sesuai dengan zatnya. Kemudian beliau menyebutkan dalil apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan laisa kamitslihi syai', bahwa tidak ada yang serupa atau yang semisal dengan dirinya. Kata para ulama, ai fi asma'ihi wa sifatihi, gak ada yang sama dengan Allah baik dalam nama-namanya atau sifatnya. Sampai kapanpun tidak ada satupun yang sama dengan Allah dalam perkara-perkara tersebut. Dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir ayat ini dengan mengatakan wa huwas sami'ul basir, dan Allah lah, dialah zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan dengan apa yang Allah katakan sebelumnya, maka kita pastikan bahwa penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan apapun, penglihatan siapapun. Allah melihat, bahkan maha melihat, tapi penglihatannya tidak sama, karena Allah sendiri yang menafikannya. Laisa kamitslihi syai'. Sebagian orang kemudian mentakwil sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala karena merasa bahwa tidak pantas kemudian Allah memiliki sifat-sifat ini. Dan para ulama mengatakan yang menjadi penyebab mereka mengatakan itu karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagian mengatakan Allah, ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Allah menciptakan sesuatu dengan tangannya, maka mereka mengatakan tidak pantas Allah punya tangan. Tapi yang dimaksud tangan kemudian adalah apa? Apa? Kekuasaan. Karena mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mereka menuduh kita sebagai musyabbihah, padahal mereka sendiri yang musyabbih.
Mereka sendiri yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sehingga mereka harus melakukan takwil. Karena mereka ketika mendengar kata tangan, maka yang ada di benak mereka adalah tangan makhluk. Sedangkan Allah ketika mengatakan tangan, maka yang harus ada di benak kita adalah firman Allah ketika mengatakan laisa kamitslihi syai'. Allah punya tangan, tapi tangannya tidak menyerupai tangan siapapun. Ini bagian yang sangat penting dalam iman kepada Allah, khususnya tentang asma wa sifat. Apa susahnya menetapkan apa yang ditetapkan sama Allah? Apa sulitnya? Kalau Allah bilang punya tangan. Kalau Allah melihat, Allah mendengar, dengar. Atau dalam satu ayat ketika Allah mengatakan yauma yukshafu an saqi wa yud'aun an saq, ketika Allah menyingkap betisnya. Itu ayat Al-Qur'an. Jamaah, saya mau tanya, kalau betis mau ditakwil apa? Jawab. Tangan kekuasaan. Betul nggak? Arash ditakwilkan apalah, entah dengan takwilat. Betis mau ditakwilkan apa? Apa sulitnya mengatakan bahwa Allah menetapkan dirinya memiliki itu? Tugas kita menetapkannya sebagaimana ditetapkan sama Allah. Dan kita memastikan bahwa Allah tidak serupa dengan satu apapun. Titik. Mereka mempersulit diri mereka sendiri di dalam keimanan mereka kepada Allah. Kemudian jamaah rahmatillah Allah, Asy-Syaikh memberikan jawaban yang kedua sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah SAW ketika ditanya tentang keimanan, bahwa iman itu adalah beriman kepada para malaikat Allah. Dan Syekh mengatakan makhluqatun min nur. Para malaikat itu adalah makhluk Allah yang tercipta dari apa? Dari apa? Dari cahaya. Litanfidhi awamirillah, untuk mengeksekusi perintah-perintah Allah. Itu tugas mereka. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah atas diri mereka. Dari urusan alam semesta ini, bukan karena Allah tidak sanggup mengurusinya sendirian, tapi Allah menamai dirinya sendiri Al-Mutakabbir. Apa artinya Al-Mutakabbir? Jamaah, jawab, mutakabbir apa artinya? La ilaha illallah. Apa artinya mutakabbir? Apa artinya mutakabbir? Yang memiliki keagungan. Kenapa kok jadi berubah maknanya? Dzul jalali wal ikram, itu memiliki keagungan. Kenapa kok berubah? Kalau antum mau merubah makna mutakabbir jadi seperti itu, pasti antum akan merubah firman Allah yang lainnya, wa makaru wa makarallah. Itu harus antum merubah juga maknanya. Ini namanya takwil. Jamaah, betul? Betul nggak ini jamaah? Ana tahu kenapa antum kamu bilang sombong, ana tahu. Takut dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Iya tahu, anda tahu. Padahal Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya sendiri yang pantas untuk diri Allah. Makanya Allah punya malaikat. Allah nggak butuh malaikat secuil pun, Allah nggak butuh. Tapi Allah menciptakan mereka untuk mengerjakan apa yang Allah inginkan. Karena Allah Al-Mutakabbir. Kan baru di
disebutkan ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Tetapkan seperti yang Allah tetapkan untuk dirinya. Jamaah. Betul? Betul? Apa dalilnya? Laisa kamitslihi. Jangan sampai bilang lupa. Baru masih hangat ini. La ilaha illallah. Kata Syekh, la narahum, kita nggak bisa lihat mereka kecuali Allah izinkan mereka untuk memperlihatkan wujudnya atau mereka merubah wujudnya kepada wujud yang lain. Siapa yang pernah lihat wujud malaikat? Rasulullah SAW. Siapa yang dilihat? Jibril alaihissalam. Bagaimana rupanya Jibril yang sebenarnya? Bentangan sayap Jibril itu menutup ujung ke ujung, ufuk tutup. Dan bukan hanya itu, ada 600 sayap yang tersusun rapi, dan setiap sayapnya mengeluarkan sesuatu yang indah, yang lebih indah daripada yakut dan marjan. Itu makhluk Allah satu, namanya Jibril. Kita itu jarang merenungi hal yang seperti ini. Makhluk yang Allah jadikan penolong bagi orang-orang yang beriman, hamba-hambanya yang beriman. Penolongnya siapa? Yang ditugaskan sama Allah jadi penolong siapa? Malaikat. Bukan jin, bukan khodam, tapi malaikat. Masih juga takut sama makhluk. La ilaha illallah. Ini masalah kita tuh ya Allah banyak jemaah. Banyak. Dan ketika kita penuh rasa takut kepada makhluk, bisa jadi lemah keimanan kita sama para malaikat. Jemaah, takut sama jin atau takut sama manusia? Jawab. Dua-duanya. Terus mukmin. Jamaah, dijawab masing-masing jamaah. Kita lanjutkan. Satu lagi jamaah. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, sebagaimana yang dijawab oleh Rasulullah SAW, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah. Syekh mengatakan minhat Tauratu wal Injilu waz Zabur. Di antara kitab-kitab Allah, Taurat yang diturunkan kepada Nabi Daud. Betul? Betul? Salah. Taurat Nabi Daud apa Nabi Isa? Nabi Musa. Taurat Nabi Musa. Injil, Zabur. Kata Syekh, wal Qur'anu nasikhuha, dan Al-Quran adalah yang menasakh, menghapus, menghilangkan validitas keabsahan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun ada Injil, ada Taurat, ada Zabur di hadapan kita hari ini, maka semua kitab itu tidak lagi menjadi hukum bagi kita hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya gak usah sibuk membaca-baca kitab-kitab itu. Apa urusannya? Ini yang dikatakan Nabi kepada Umar ibn al-Khattab ketika Umar membawa beberapa lempengan-lempengan apa yang termaktub di dalam Taurat. Nabi Muhammad SAW mengatakan, afiyya syakkun ya Umar, apakah engkau meragukan diriku wahai Umar? Sehingga harus baca-baca kitab lain. Jemaah, perlu baca kitab lain atau tidak? Kenapa? Karena semuanya sudah dihapuskan oleh kitabullah, yaitu Al-Quran.
Nasallallahu salamata wal afiyah. Sampai di sini dulu jemaah rahmatillah Allah. Insyaallah kita lanjutkan di perjumpaan berikutnya. Wallahu taala alam. Jika ada pertanyaan Anda persilahkan. Fadhal. Kalau tidak ada kita akhiri. Fadhal. Nama antum? Langsung aja ngomong. Nama. Insyaallah. Para ulama sepakat bahwa hukum asalnya itu sebetulnya makruh. Sebagian mengatakan haram bahkan. Kecuali ada hajat yang membuat seseorang melakukannya. Itu pun dengan syarat bahwa dia faham kitabullah. Dan sebagian dari saudara-saudara kita yang melakukan ini terlihat bahwa mereka tidak faham kitabullah. Dan mereka menyibukkan diri dengan membanding-bandingkan antara apa yang termaktub di dalam kitab-kitab sebelumnya dengan apa yang termaktub di dalam kitabullah. Harusnya mereka betul-betul memahami kitabullah terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari kitab yang lainnya, itu pun jika dibutuhkan. Jika apa? Dibutuhkan. Ana mau tanya, apakah untuk mendakwahi orang-orang yang punya keyakinan lain itu harus faham kitabnya? Jawab jemaah, tidak. Apa yang memaksa atau apa yang memerintahkan kita untuk melakukan itu? Enggak ada. Tugas kita menyampaikan apa yang ada dalam Al-Quran, titik. Itu yang semestinya dilakukan oleh setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kalau nggak ada kebutuhannya sibuk dengan itu, ini nggak boleh. Karena tidak ada yang bisa menjamin kemudian dia tetap di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Silahkan kalau ada pertanyaan lain. Tafadhal. Ana senang kalau begini. Tidak ada pertanyaan. Kita akhiri perjumpaan ini jemaah rahmatillah Allah. Ya, mudah-mudahan antum malam ini bisa beristirahat insyaallah taala sebaik mungkin dan Allah terima amal saleh antum insyaallah taala. Ya, dan ampuni dosa-dosa antum sekalian, dosa-dosa kita semuanya. Dan kita akhiri perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.